session ke-6, Saint in 7 Days, kisah tentang Bunda Teresa yang dibawa bimbingan Francis dari Halo. Hari ini judulnya adalah Bunda Suci, Bunda Teresa bersama Bapak Suci, Paus Yohanes Paulus II. Dalam bab ini kita akan mendengar tentang persahabatan yang kuat antara dua orang kudus terbesar di abad ke-20. Bersama-sama mereka memenuhi tujuan Kristian mereka dalam peran sebagai ibu dan bapak rohani kita semua. Ketika Yesus memilih para rasul pertamanya, ia memanggil mereka berpasangan, Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika Yesus mengutus para pengikutnya untuk menjalankan misi, ia mengutus mereka berdua-dua. Dengan perjanjian barunya, Yesus membangun hubungan baru yang berakar padanya. Ia memberi kita persahabatan rohani agar kita dapat saling mendukung, saling menyemangati, dan berjuang bersama menuju cinta yang lebih besar kepada Tuhan dan sesama. Pada abad ke-20, mungkin tidak ada persahabatan rohani yang lebih menarik imajinasi kita daripada dua ikon universal yang merupakan ibu rohani dan bapak rohani bagi dunia. Mari kita masuk dalam doa tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu ketika sedang dalam perjalanan ke ibu kota India untuk bertemu Paus, Bunda Teresa melihat seorang pria menderita di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia menghentikan pengemudi dan memintanya untuk menepi. Bunda melangkah keluar, mendekati penderita kusta yang kesepian itu, dan merawatnya. Sambil memeluknya, ia menawarkan penghiburan dan memberikan semangat kekuatan. Kemudian dan melanjutkan perjalanannya ke New Delhi. Ketika ia tiba, salah seorang kardinal menyebutkan bahwa ia telah membuat vikaris Kristus menunggu. Lalu ia menjawab, "Saya tahu, tetapi saya bertemu Kristus di jalan." Bagi Bunda Teresa, tidak ada yang lebih penting daripada Yesus di antara orang miskin. Dan dari tahun-tahun yang ia lalui bersama Paus secara pribadi, ia tahu bahwa dari semua orang, Paus adalah orang yang paling mengerti. Bunda Teresa pertama kali bertemu dengan Yohanes Paulus II saat ia masih bernama Karol Wojtyła, Kardinal Uskup Agung Krakow. Mereka berdua menghadiri Kongres Ekaristi di Australia pada tahun 1973 dan berkenalan saat itu. Mereka bertemu kembali 3 tahun kemudian saat memberikan presentasi di Kongres Ekaristi di Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada satupun tokoh yang begitu terkenal. Namun,
Semua itu berubah pada tahun 1978 saat Karol Wojtyla terpilih menjadi paus dan mengambil nama Johannes Paulus II. Dengan rasa kagum yang mendalam terhadap biarawati yang ia temui dari India, Paus Yohanes Paulus II mengundang Bunda Teresa ke Roma untuk berbicara di Sinode Uskup Sedunia. Di sana mereka berbagi visi mereka yang teguh untuk melindungi keluarga dan membela semua kehidupan manusia. Dan mereka menggerakkan para pemimpin gereja untuk berjuang dengan penuh semangat demi kekudusan. Pada tahun 1986, Bunda Teresa menyambut Paus Yohanes Paulus II di Kalkuta untuk kunjungan apostolik yang selalu ia gambarkan sebagai hari paling bahagia dalam hidupku. Ketika Yohanes Paulus II tiba dengan mobil kepausannya, Bunda Teresa melangkah masuk ke dalam mobil dan mereka saling bertukar sapaan penuh kasih sayang. Bunda Teresa mencium cincinnya, sementara Bapak Suci memeluknya dengan ciuman di kepala. Kemudian Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa berjalan di sepanjang jalan, berdampingan, bergandengan tangan. Bunda Teresa berseri-seri karena sukacita. Dengan penuh kegembiraan, Bunda Teresa mengajak Bapak Suci ke Nirmal Hidrai atau rumah hati tak bernoda untuk orang-orang sekarat dan mengajaknya berkeliling. Saat ia berkeliling, ia menyapa semua orang, memberi makan beberapa orang, menatap wajah mereka, dan memberikan berkat kepausannya. Di banyak titik, Paus mendapati dirinya terdiam, begitu tersentuh oleh seluruh pengalaman itu. Ia memberikan refleksi setelahnya dan menggambarkan rumah hati tak bernoda sebagai tempat yang menjadi saksi keutamaan cinta. Selama bertahun-tahun, Bunda Teresa dan Yohanes Paulus II akan tetap menjadi sahabat karib, sering mengunjungi dan berkorespondensi satu sama lain. Dalam percakapan mereka, mereka akan berbicara tentang pengalaman mereka dalam pelayanan kepada Injil, didorong oleh semangat misionaris yang membara. Mereka bekerja sama dalam banyak proyek, seperti pembukaan rumah Karunia Maria di Vatikan untuk menyediakan tempat berteduh bagi para wanita dan makanan bagi orang miskin. Dengan cara mereka sendiri, mereka akan bekerja untuk perdamaian di dunia dan meruntuhkan penghalang. Yohanes Paulus II dengan kontribusinya terhadap jatuhnya komunisme di Eropa Timur, dan Bunda Teresa dengan revolusi kelembutannya yang menyebar ke seluruh dunia. Di akhir hidupnya, Bunda Teresa ingin bertemu dengan sahabatnya sekali lagi. Dokter menyarankan agar ia tidak bepergian, tetapi ia tetap pada permintaannya. Ditemani oleh beberapa misionaris cinta kasih, Bunda Teresa berjalan ke Basilika Santo Petrus, dan setelah misa, Yohanes Paulus II melihat Bunda Teresa duduk di kursi rodanya di dekat altar. Ia berjalan tertati-tati perlahan, hampir tidak bisa berjalan sendiri. Saat ia mendekat, ia memberikan restunya kepada Bunda Teresa dan para saudarinya. Bunda memegang tangan Paus yang terulur,
mengangkat dirinya, dan mencium cincinnya. Bapak suci memeluknya dan mencium kepalanya untuk terakhir kalinya. Kemudian ia mencondongkan tubuhnya ke arah paus dan berbicara di dekat telinganya. Di sekeliling, orang-orang menangis menyaksikan pertukaran kasih sayang singkat ini. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka di sisi surga ini. Sekembalinya ke Kalkuta, Bunda Teresa merenungkan kunjungan ini dan berkata kepada para susternya, "Misi saya telah selesai." Ia siap untuk pulang kepada Allah Bapa. Kita akan mulai waktu refleksi dan doa kita sekarang. Paus Santo Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa memiliki banyak kesamaan. Salah satu yang menonjol adalah pengabdian mereka kepada Bunda Maria. Sebagai seorang pemuda, Karl Wojtyla mengabdikan dirinya kepada Maria setelah kematian ibunya. Ia berkata kepada Maria, "Sekarang engkau harus menjadi ibuku." Pengabdiannya kepada Maria tampak jelas dalam moto kepausannya, Totus Tuus, yang terinspirasi dari doa Santo Louis de Montfort. Aku milikmu sepenuhnya, dan semua yang kumiliki adalah milikmu, oh Yesus, melalui Maria. Untuk doa kita hari ini, kita akan memanjatkan memorare bersama-sama doa Maria favorit Bunda Teresa. Ia selalu mendoakannya di saat-saat membutuhkan pertolongan. Kita akan mengucapkan doa ini 3 kali. Pertama, untuk Bapak Suci kita saat ini, agar ia terus dibimbing oleh Roh Kudus saat ia menggembalakan gereja. Kedua, untuk semua misionaris cinta kasih, agar dengan mengambil dari mata air hati Maria yang tidak bernoda, mereka dapat terus menjadi tangan dan kaki Yesus. Dan ketiga, untuk kita semua, agar dengan bantuan Maria kita dapat disesuaikan dengan Kristus dan menjadi orang-orang kudus yang agung. Marilah kita simpan niat-niat intensi ini dalam benak kita untuk beberapa saat hening sebelum kita mulai. Percayakan kepada hati Maria yang tidak bernoda segala kebutuhan dan niat kita saat ini. Kita akan mendekati Bunda Maria dan memintanya untuk menjadi ibu bagi kita. Sekarang, mari kita berdoa 3 kali memorare bersama-sama. Ingatlah ya perawan Maria yang sangat murah hati, bahwa belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang meminta perantaraanmu. Terdolong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan, dan Bunda, aku datang kepadamu. Aku orang berdosa, bersujud di hadapanmu sambil mengeluh. Bunda Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Ingatlah ya perawan Maria yang sangat murah hati, bahwa belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang meminta
perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan bunda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa, bersujud di hadapanmu, sambil mengeluh, Bunda Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Ingatlah ya perawan Maria yang sangat murah hati, bahwa belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang meminta perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan bunda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa bersujud di hadapanmu sambil mengeluh. Bunda Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah kami. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.